Pagi di rumah kami, di kompleks perumahan elit ini, selalu dihiasi kesunyian yang mencekik. 10 tahun pernikahan saya dengan Daniel telah membentuk sebuah rutinitas yang begitu sempurna dan begitu dingin. Daniel, seorang akuntan ulung, adalah arsitek dari keamanan finansial kami. Ia menyediakan segalanya, rumah yang luas, mobil mewah, dan masa depan yang terjamin. Namun, ia telah lama berhenti menyediakan kehadiran. Keintiman kami adalah kenangan yang terkubur, digantikan oleh jadwal tidur yang terpisah dan sentuhan yang tidak disengaja. Di usia pertengahan 30-an ini, saya merasa seperti koleksi barang antik yang mahal, dihargai namun tidak pernah benar-benar digunakan. Saya haus, bukan akan air, melainkan akan kehidupan. Pagi ini, masalah nyata muncul di tengah kebosanan. Pompa air kami, jantung logistik rumah ini, mengeluarkan bunyi dengungan memilukan sebelum terdiam total. Saya langsung tahu, Daniel, yang tergesa-gesa berangkat ke kantor untuk rapat penting, hanya sempat menelepon tukang reparasi dan menyerahkan seluruh tanggung jawab perbaikan kepada saya. "Kau urus, sayang. Aku percaya padamu," katanya, sebuah ucapan yang selalu terdengar lebih formal daripada mesra. Teknisi itu tiba tak lama kemudian. Namanya Jaka. Ia adalah anomali di antara gerbang besi dan taman terawat kami. Jaka membawa aroma debu, oli, dan pekerjaan keras. Posturnya tinggi dan tegap. Pakaian kerjanya sederhana, namun menampakkan bentuk otot yang terbentuk dari jam-jam panjang di bawah matahari. Kontras dengan Daniel yang selalu beraroma kolon mahal, Jaka beraroma kejujuran keringat dan mesin. Yang paling menarik perhatian saya adalah tangannya. Telapak tangan lebar, jari-jari yang kuat dan kapalan, tangan seorang pria yang menantang elemen. Di tangan Daniel, saya mendapatkan cek, di tangan Jaka, saya merasakan kekuatan. "Permisi, Bu. Saya Jaka. Pompa ya?" Suaranya berat, lugas, tanpa basa-basi. Saya membawanya ke halaman belakang, tapi ia segera menjelaskan bahwa ia harus memeriksa katup tekanan di dalam. Instalasi lama. Katupnya di balik dinding kamar mandi utama, jelasnya. Hati saya berdebar. Saya baru saja selesai berolahraga, tubuh saya lengket dan berhasrat untuk dibersihkan. Saya memutuskan untuk mandi kilat, berpikir saya bisa mendahului dia masuk. Saya masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan membiarkan air panas membanjiri saya. Saya tahu Jaka ada di luar, mungkin hanya berjarak satu dinding. Pikiran itu terasa nakal dan membangkitkan detak jantung saya. Saya selesai mandi, mematikan shower, dan meraih handuk katun tebal. Air masih menetes dari rambut dan membasahi kulit saya, membuat handuk yang saya lilitkan terasa licin dan tidak meyakinkan. Saya merasa segar, tetapi juga rapuh, terbungkus hanya oleh kain tipis. Saat saya siap melangkah keluar, ketukan keras, mendesak, terdengar di pintu. "Bu, maaf, saya harus mematikan katup utama sekarang. Ada tekanan yang tidak wajar. Berbahaya kalau ditunda." Suara Jaka terdengar panik dan tegang. Saya terkejut. Tidak ada waktu untuk berpakaian. Dengan tangan gemetar, saya membuka kunci pintu dan menariknya sedikit terbuka, berencana meminta Jaka menunggu semenit. Namun, ia sudah berdiri di sana, terlalu dekat. Ia memegang kunci pas, matanya terpaku pada celah pintu, tetapi begitu saya membuka sedikit, pandangan kami bertemu. Matanya yang tajam menangkap kerapuhan saya yang hanya terbungkus handuk. "Maaf, Bu, saya tidak tahu," bisiknya, kata-katanya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, kaki saya yang basah dan licin di lantai keramik yang masih beruap itu kehilangan daya cengkeram. Dalam gerakan lambat yang mengerikan, saya terpeleset. Saya menjerit. Tubuh saya jatuh ke depan. Dalam upaya refleks untuk menahan diri, lengan saya terangkat, dan handuk itu, satu-satunya penghalang, meluncur bebas ke lantai. Saya telanjang, basah, dan saya jatuh. Namun, saya tidak menyentuh lantai. Dalam kecepatan yang mengejutkan, Jaka melempar kunci pasnya. Tangannya yang kuat menyambar pinggul dan bahu saya. Ia menarik saya ke dadanya, menghentikan kejatuhan saya dengan kekuatan yang brutal namun presisi. Tubuh saya yang basah dan halus menempel pada dadanya yang keras, beraroma matahari dan oli. Saya gemetar hebat, bukan karena rasa malu, tetapi karena resonansi yang mendalam dari sentuhan itu. Otot-ototnya yang kencang menopang saya, dan saya bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, berpacu melawan detak jantung saya sendiri. Kami berdiri dalam keheningan yang tebal, dipenuhi oleh uap dan ketegangan. "Ibu tidak apa-apa?" Suaranya kali ini hanya berupa hembusan napas. Saya menggeleng, tidak mampu berbicara.
Rasa malu dan takut telah tersapu bersih oleh gelombang gairah yang tak terduga. Saya tidak lagi ingin ia melepaskan saya. Sentuhan Jaka adalah sentuhan yang merespons kekosongan saya. Itu adalah kontak nyata yang telah saya rindukan selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, saya bersandar sedikit padanya, membiarkan kepala saya bersentuhan dengan lehernya yang panas. Isyarat itu adalah pengakuan penuh. Jaka mengerti. Ia tidak meraih handuk yang tergeletak di lantai. Sebaliknya, ia melingkarkan lengan yang menopang bahu saya, menarik saya kembali ke dirinya. Jaka membalikkan tubuh saya, mendorong saya lembut kembali ke dalam kamar mandi. Ia menutup pintu dengan kakinya. Suara klik kunci yang mengunci bukan lagi pengakuan, melainkan sebuah sumpah rahasia. Ia tidak langsung mencium saya. Ia memandang saya, matanya gelap dan intens, seolah melihat menembus jiwa saya. Pandangan itu menelanjangi saya lebih dari ketelanjangan fisik saya. Lalu, tangannya yang kapalan dan kuat bergerak perlahan. Ia tidak menekan, tetapi menjelajahi. Ia menyentuh pinggul saya, lalu menyusuri punggung saya yang masih basah. Setiap sentuhan terasa seperti ukiran pada marmer, menegaskan kontur dan keberadaan saya. Sensasi kulitnya yang kasar di atas kulit saya yang basah, adalah kejutan listrik yang tak tertahankan. Itu adalah sentuhan yang jujur, tanpa kepura-puraan. Jaka memutar katup shower, hingga air panas kembali menyembur deras. Air itu kini menjadi selimut kami, mencampurkan aroma sabun dan keringat kami, menyembunyikan suara kami. Di bawah curahan air, bibirnya akhirnya menyentuh bibir saya. Ciuman itu adalah pelepasan yang eksplosif, menuntut dan mendalam, merangkul semua kerinduan, frustrasi, dan kekosongan yang saya rasakan. Saya membalasnya dengan intensitas yang saya sendiri terkejut memilikinya. Saya mencengkeram ke meja birunya yang basah. Kami bergerak liar di ruang kecil itu, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk merasakan. Tubuh Jaka adalah kekuatan yang saya dambakan, dan tubuh saya adalah kerapuhan yang ia lindungi. Ia memegang pinggang saya erat-erat, menyatukan setiap inci. Dalam keintiman di bawah aliran air yang deras itu, semua frustrasi saya terhadap Daniel dan ketakutan saya pada kesepian melebur. Sentuhan Jaka adalah sebuah afirmasi, sebuah janji bahwa saya masih hidup dan diinginkan. Sensasi hangat dan deras di sekeliling kami memicu gairah yang lama terpendam. Saat kami mencapai puncak, ia datang seperti gempa, kuat, mendesak, dan membebaskan. Saya berpegangan erat padanya, air mata dan air shower menyatu. Itu adalah pelepasan emosional yang total. Saya menjerit tanpa suara, tersembunyi di dalam pelukannya, di balik deru air. Setelah semuanya mereda, kami berdua terengah-engah, bersandar di dinding. Jaka tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memeluk saya erat. Kehangatannya menenangkan jiwa saya yang gemetar. Ia membelai kepala saya yang basah. Nadia, ia menyebut nama saya, kini dengan kelembutan yang dalam. Kau aman. Ia membantu saya mengambil handuk dan melilitkannya di tubuh saya. Ia membersihkan lantai, lalu dengan tenang keluar. Ia mengambil kunci pasnya dan kembali ke ruang pompa. Suara dengungan mesin pompa yang normal tak lama kemudian terdengar dari luar. Sebuah rahasia telah lahir. Saya kembali ke kamar, berpakaian rapi, wajah saya memerah dan mata saya berkilauan. Jaka kembali ke ruang tamu dengan membawa tagihan, wajahnya kembali menunjukkan profesionalisme yang dingin. Ia menjelaskan dengan lugas perbaikan kawat dan kumparan. Saya membayarnya dengan jumlah besar, memberi tip yang jauh melebihi harga jasanya. Saat jari kami bersentuhan saat pertukaran uang, kilatan gairah yang sama kembali menyengat. Kami berdua tahu, ini baru permulaan. Panggil saya kalau ada masalah lagi, Bu Nadia. Pompa air memang suka rewel, katanya, senyum tipis di bibirnya. Senyum itu adalah janji. Tentu, Jaka. Pasti, jawab saya, suaranya tenang, hati saya liar. Daniel pulang larut, lelah, dan bersyukur. Ia mencium saya di dahi dan memuji efisiensi saya. Kerja bagus, sayang. Airnya mengalir sempurna. Ia tidak melihat perubahan pada saya. Ia tidak menyadari bahwa tubuh yang ia peluk malam itu telah belajar bahasa baru dari tangan orang lain. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia memuji air yang mengalir, ia memuji saluran rahasia gairah yang kini mengalir deras di bawah rumahnya. Saya menjadi istri yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih bahagia, karena saya memiliki pelarian. Saya mencium Daniel, dan saya merasakan penyesalan yang manis. Saya tahu ini adalah pengkhianatan yang jahat. Saya tahu cepat atau lambat, rahasia ini bisa meledak. Tetapi saya tidak bisa berhenti. Sentuhan Jaka telah membangunkan saya dari tidur panjang, memberiku kehidupan.
Hubungan kami berlanjut dalam bayangan. Pompa air kami rusak secara teratur. Jaka datang sebagai tukang dan pergi sebagai kekasih. Kami adalah dua kutub yang saling menarik, mengisi kekosongan emosional yang berbeda. Saya akan terus hidup dalam dua dunia. Dunia yang terang dan aman bersama Daniel, dan dunia yang gelap, basah, dan membakar bersama Jaka. Daniel akan terus tertidur pulas di samping saya. Tidak pernah menyadari bahwa pria yang ia izinkan masuk rumahnya untuk memperbaiki pompa air adalah pria yang kini memperbaiki jiwa dan gairah saya. Perselingkuhan ini tidak akan berakhir. Ia akan terus mengalir, tersembunyi, sekuat tekanan air yang diperbaiki oleh tangan terlarang Jaka.